Ya, berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada kali ini kita akan membahas tentang rumus if. Ya, seperti apa dan bagaimana, mari kita ikuti bersama-sama penjelasannya yang sebagai berikut ini. Yuk. Ya, di hadapan kita saat ini sudah tersedia lembar kerja yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana untuk membuat rumus kita menggunakan yang namanya three-step wizard, yaitu mulai insert function, function argument, dan formula result. Lalu, agar Anda eksis di dalam Microsoft Excel, itu Anda harus menguasai rumus-rumus yang disebut sebagai rumus 10 rumus ya, yaitu mulai dari sum, max, min, average. Ya, ini kita wajib ya, ini yang disebut sebagai instant wizard, karena tinggal klik di sudut sini. Ini resume ya. Kemudian kita telah mempelajari 8 rumus, yaitu mulai left, right, mid, did, dan lookup, VLOOKUP baru saja selesai. Jadi sudah 9. Ya. Itu semuanya harus menggunakan three-step wizard, itu mulai insert function, function argument, dan formula result. Nah, sekarang kita akan bahas yang namanya if. Untuk membuat rumus if, nanti Anda akan membuat satu sheet baru, ya, satu sheet baru seperti ini. Untuk membuat rumus if ya, itu Anda seperti berkomunikasi dengan teman atau dengan pihak lawan gitu. Misalnya saya buat sheet baru ya. Di dalam sheet baru ini, misalnya ada satu kata begini. Saya kasih ilustrasi yang sederhana. Saya akan buat ini. Ini Anda bisa nyimak terlebih dulu, nanti baru kita praktek bersama-sama. Mungkin ini terlalu besar, saya buat 13, font size 13. Misalnya gini, ini. Saya mengetik gini. Jika nilai lebih dari ya, 70, ini sebuah ungkapan atau sepenggal kalimat untuk melengkapi kalimat berikutnya. Jika nilai lebih dari 70, Mbak Clara, saya dibantu. Kata penghubung apa? Ini satu kata, supaya bisa nyambung dengan kalimat berikutnya, saya kasih satu kata penghubung apa? Maka. Harus paham gitu. Maka, nah ini saya enter. Maka, tanda petik, lulus. Misalnya. Itu baru sepenggal. Tapi kalimat ini sudah mengandung makna. Jadi, jika nilai lebih dari 70, maka lulus. Berarti lawannya jika tidak. Jika tidak, maka misalnya remedi. Kalau Anda paham makna dari kalimat ini, nanti di dalam membuat rumus atau mengekspresikannya di dalam rumus akan lebih mudah. Tetapi sebelum mulai, saya akan kasih teorinya terlebih dahulu. Berarti dari unsur kalimat pertama, sepenggal kalimat pertama itu ada kata jika. Jika itu sesuatu yang belum pasti. Nah, jika itu nanti rumus if itu. Nilai. Nah, ini. Jika nilai ini saya kasih warna merah tebal. Itu adalah objek yang diteliti, objek yang dicek gitu kan, dicek. Jika nilai objek itu lebih dari, nah lebih dari ini operasi aritmatika. Lebih dari itu simbolnya seperti kalau Anda di keyboard kita di atasnya tanda titik itu. Kalau QWERTY-nya kan dia ditekannya dengan jari manis tangan kanan kan. Tapi pakai shift itu disebut lebih dari. Ini saya kasih warna hijau. Kemudian yang satu lagi syaratnya apa? Untuk memenuhi kriteria, jadi objek tadi harus lebih dari kan objek aritmatika 70, ini objek, ini syaratnya. Syarat dari objek itu. Ya, ini. Sehingga ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Kalau 3 unsur itu terpenuhi,
decision pertamanya lulus. Ini adalah decision pertamanya. Saya kasih warna biru yang ini. Di rumus if itu hanya ada 2 decision dasar. Walaupun nanti bisa dikembangkan yang menghasilkan banyak decision, multi decision nantinya. Itu namanya if bersusun nanti. Ini sama. Jadi yang biru muda ini adalah decision. Nah, sehingga kalau di sini ada kolom nilai, di sini hasil, kemudian saya kasih nilai-nilai yang random aja ya. Ini semacam ini. Dah gini aja. Maka cara mengekspresikannya, kita tetap menggunakan yang namanya three step wizard. Ya, ya ini saya panggil lagi untuk menekankan bahwa pentingnya three step wizard. Memang di beberapa channel lain itu membuat if maupun membuat rumus left dan right dan macam-macam itu kan diketik. Karena sebagai pemula biasanya kalau diketik bingung. Setelah bingung akhirnya ya sudah nggak dipakai lagi gitu. Karena toh dengan three step wizard ini pun ada juga beberapa yang mungkin nggak konsen atau mungkin nggak fokus gitu ya. Itu juga gagal paham bisa. Tapi meminimalkan gitu loh. Jadi langkah 3 step ini untuk meminimalkan kegagalpahaman. Oke, kita ikuti aja ya. Yang pertama, insert function, klik sini. Lihat dulu ya, nanti kita kerjakan bersama-sama. Ada nggak di sini rumus if? Ini sebetulnya hanya 10 sebetulnya. Kalau mau boleh diklik bawah. Kalau nggak ada, oh ini ada, ya sudah. Kalau toh di sini tidak ada, Anda boleh ketik di sini, seperti juga left, right, mid, VLOOKUP, lookup, did. Kalau nggak ada, diketik di situ, go. Baru dia masuk ke sini. Nah, kita pilih oke. Nah, langkah keduanya adalah yang disebut dengan mengisi function argumen. Ini. Nah, function argumen ini di dalam if ya, itu ada 3 kolom. 3 kolom itu sudah saya ekspresikan dengan garis pertama. Ini, itu yang disebut logical test. Logical test ini harus mengacu ke 3 unsur, yaitu nilai yang merah itu, operator matematika, bisa lebih dari, bisa lebih kurang dari, bisa lebih dari atau sama dengan, bisa lebih kecil dari atau sama dengan, bisa sama dengan, bisa tidak sama dengan gitu. Nanti akan saya gambarkan apa aja di ini. Nilai berarti ini nilai. Lebih dari berarti save dan kalau pakai QWERTY itu save jari manis tangan kanan. Nah, ini bacanya jika nilai lebih dari 70, ketik aja 70. Maka itu intonasinya kliknya di value if true. Value if true kita ketik lulus. Jika tidak, maka kita klik di sini remedi. Gitu. Nah, lalu setelah itu baru kita perhatikan di formula resultnya remedi. Kenapa remedi? Karena ini tidak lebih dari 70, karena pas. Ya. Begitu kita oke, dia muncul. Nah, seperti rumus-rumus yang lain, kita tidak perlu ditarik begini. Cukup di double klik, macam itu. Nah, jadi kalau kita random aja di sini, misalnya saya ketik angka yang kecil di bawah 70, misalnya 65, ya otomatis dia remedi. Macam itu. Silahkan Anda ketik ini, ya nilai hasil. Kemudian nanti saya akan ulang lagi ya. Namun demikian silahkan dicoba terlebih dahulu. Ya, silahkan dicoba, nanti akan kita lanjutkan lagi. Angkanya bebas saja ya. Kita telah mencoba rumus if sederhana, sekarang kita akan lihat contoh yang lebih kompleks lagi. Seperti apa? Yuk kita ikuti bersama-sama. Ya, jadi
Ini apa yang sudah kita buat tadi, yaitu hasil yang sederhana. Kita harus tahu bahwa unsur yang ada di yang namanya suatu sel, kalau ada rumusnya, kalau diklik dianggap merevisi. Jadi pada kolom logical test ini harus mengandung 3 unsur. Dalam konteks tadi adalah nilai yang dicek, kemudian operasi aritmatika dan syaratnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, operasi aritmatika itu apa saja? Itu yang penting. Operasi aritmatika itu ada 6, ya, ada 6 saya gambarkan di sini, yaitu tanda lebih besar tadi, bisa tanda lebih besar atau sama dengan tuh kalau di Excel dijejerkan gitu, ya. Kalau di eh, matematika biasanya kan lebih besar lalu di slide miring gitu kan. Ini seperti itu, ya. Kalau di komputer dijejerkan. Terus yang ketiga lebih kecil, yang keempat lebih kecil atau sama dengan, kemudian tidak sama dengan itu begini, ya. Sama dengan biasa. Ini harus, ini yang unsur ketiga. Unsur kedua. Unsur ketiganya syaratnya tadi gitu. Syaratnya katanya 70 gitu. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini. Soalnya yang seperti ini sebentar. Misalnya saya tulis saja ini. Jika angka yang ada di kolom, misalnya saya nanti di kolom L gitu ya, ditambah angka, ya, biasa, yang ada di kolom KLM L M misalnya, lebih dari atau lebih besar atau sama dengan misalnya 50. Nah ini persyaratnya agak agak variatif ya. Maka, nah ini yang penting, maka kalikanlah keduanya gitu. Nah terus bawahnya jika tidak, maka jumlahkanlah keduanya. Contohnya itu. Ini biar kelihatan saya perkecil. Font size-nya saya kecilkan. Ini kalau nggak cukup, ini terbaca Mbak Clara. Saya kecilkan lagi, masih terbaca? Atau saya besar? Ya gini terbaca ya. Berarti ini saya bisa buat wrap teks ini. Atau saya geser saja ke kanan, macam ini. Kan saya mempertahankan insert function, ya ini nih, yang saya pindah ini aja. Ini aja yang saya pindah. Sehingga ini bisa saya besarkan sekali lagi. Nah, gini aja. Oh, gini. Nah, gini ya. Ini kan kolom M, L dan M. L dan M, maka otomatis ini saya harus pindah ini supaya L dan M-nya bisa saya pakai L dan M. Nah, saya kira ini ya, L dan M. Nah, cukup. Hati-hati di sini. L dan M nanti hasilnya di N. Maka ini ya yang saya kecilkan itunya. Nah, gini. Sehingga N-nya itu saya bisa isi rumusnya nanti. Ini saya isi rumus. Nah, di sini. Terbaca saya kira. Nah, macam ini. Misalnya ya, saya ketik angka 15, 20, 25, 30, ya. Kemudian 5, 6, 9, 8, 7. Ini angkanya tadi ukuran 13. Saya buat semua ukuran 13.
Dah gini. Lalu ini 20, ini 30, ini 10, ini 20, 10, 20, 30, misalnya 10, 20. Nah, ini langkah pertama kan insert function. Insert function ini satu, berarti if, oke. Kemudian logical testnya yang tadi itu. Logical test ini harus mengandung unsur 3. Yang pertama yang dicek kebetulan ini dua sel. Berarti bacanya jika ini ditambah ini, itu baru satu unsur. Kalau yang tadi kan hanya klik, kalau ini 2 ditambah itu. Lebih besar atau sama dengan berarti lebih besar atau sama dengan 50 ketika jalan. Berarti logical test selalu ada 3 unsur yang tadi itu. Nanti dipelajari lagi. Maka, nah ini. Maka kalau ada intonasi maka, Anda klik di value true. Maka, ya kan, kalikanlah keduanya. Berarti angka ini dikalikan ini. Kalau tadi kan hanya ngetik lulus petik itu. Ini rumus ini. Jadi di dalam value if true ada rumus juga. Kalau tadi hanya diketik lulus gitu. Sekarang dikalikan. Itu jika lebih besar atau sama dengan 50. Jika tidak, maka value if false. Jumlahkanlah keduanya. Jumlahkanlah berarti ini ditambah ini. Hasilnya ini 35. Kenapa? Karena ini tambah ini kan tidak lebih dari 50. Maka dia tetap dijumlahkan. Kita double klik di sini. Nah, kenapa nih? Kenapa ini? 600 karena ini ditambah ini lebih besar dan sama dengan kan? Karena dia lebih besar dan juga sekaligus sama dengan 50 ya dikalikan ini. Karena 20 ditambah 50 kan memenuhi syaratnya dia. Syaratnya apa? Syaratnya saya ketik aja ya. Saya kasih warna ini yang merah tadi itu loh. Ini yang warna merah tadi. Itu. Kemudian operasi aritmatikanya ini tadi adalah saya kasih warna apa tadi, hijau atau apa ya. Kemudian syaratnya ini warnanya. Jadi ada 3 unsur. Jadi dia tiga unsur. Jadi kalau kita lihat di function argumennya, ini 3 unsur. Yang L dan M ini saya blok aja. Ini yang merah itu, yang saya blok ini yang merah. Terus lebih besar sama dengan ini yang hijau. Sedangkan 50 ini yang persyaratannya. Paham ya? Maka, nah ini rumus. Kalikanlah keduanya. Maka tadi saya klik ini kali. Kalau enggak, ini ditambah. Dengan demikian kalau ini saya simulasikan ya, misalnya di sini kan 20 dikalikan 30, 600. Tetapi kalau ini saya kasih angka 5 misalnya. 20 ditambah 5 kan tidak lebih dari 50. Maka dia jadi tetap 25. Ya, silakan dicoba. Ya, silakan ini dicoba. Ya, silakan share itu ya. Terima kasih. Ini kita akan lanjut membuat rumus gabungan. Ya. Jadi kita telah berhasil membuat rumus gabungan if dengan perintah rumus sederhana. Nah, sekarang lihat ini. Coba Anda bisa membuat satu sheet baru. Ya, boleh insert, klik kanan boleh ya. Klik kanan, insert itu boleh. Ya. Maka ada sheet baru. Di sini kita akan coba kita rename ya. Kita rename namanya rumus gabungan. Double klik. Rumus gabungan.
Ya, rumus gabungan yang akan kita buat ini rumus gabungan antara if. Kita akan membuat rumus gabungan yang paling sederhana, itu rumus gabungan did dengan left maupun right dan mid. Sebetulnya dia tidak peduli apakah gabungannya itu antara if tadi dengan rumus sederhana, termasuk if dengan left atau right atau mid, boleh. Namun supaya Anda, karena baru pertama kali mengenal rumus gabungan, ini saya kasih rumus gabungan yang simple aja. Sekarang kita mulai dengan rumus did dulu, Pak. Insert function, yuk. Insert function. Kemudian Anda pilih date. Pilih date, oke, gitu kan. Sekarang year-nya tahun 2023 ya, 2023, ini sudah pernah pada pertemuan yang lalu. Bulan 9. D-nya hari ini adalah tanggal 11, ketik 11. Kita klik oke. Lalu biar formatnya terbaca enak, Anda boleh klik kanan, klik format cell, kemudian kita pilih yang informatif misalnya seperti ini. Semacam ini ya, ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu seperti ini. Saya buat font size-nya 13, cukup besar saya kira. Kemudian saya tayangkannya, saya perbesar sekian, kira cukup. Mas Diko sudah ya? Mbak Afis sudah? Mbak Clara ya sudah ya? Sekarang gini coba, klik di B1, klik di B1, Anda isi 2023. Ya. Kemudian klik di B2, Anda ketik di situ angka 9. Kemudian klik di B3, Anda ketik 11. Jadi kalau yang A1 tadi kita membuat rumus date kan langsung diketik 2023, ketik 9, ketik 11 itu ya. Sekarang coba insert function lagi, kita pilih date. Oke. Iya-nya itu jangan diketik, tetapi Anda klik ini. Klik. Klik yang B1 2023 itu. Ya, sudah. Kemudian man-nya kita klik angka 9 ini. Kemudian D-nya, isi D-nya ini kita klik angka 11. Klik OK. Nah, supaya ini sama seperti yang di atas, Anda boleh klik format cell seperti tadi, boleh. Atau ini kita klik yang sudah jadi. Yang sudah jadi ini kita klik, lalu format painter. Lalu ini boleh diginikan sekalian aja, enggak apa-apa. Sekalian sampai baris ke bawah ini boleh. Boleh banyak langsung ya, supaya nanti kalau ada tanggal-tanggal di sebelah bawahnya, Anda tidak perlu memformat lagi. Sampai sini sudah, Mas Diko? Mbak Afi sudah? Mbak Klar sudah ya? Jadi format painter itu untuk menyamakan yang sudah jadi itu biar dicontek di bawahnya langsung. Ya, klik terus format painter, terus diklik tahan ke bawah. Klik di B, di A2. Nah, sampai gitu. Gitu ya. Tujuannya apa? Supaya nanti di baris ketiga dan seterusnya kita tidak perlu lagi memformat lagi. Oke, itu sudah. Sekarang yang berikutnya. Coba Anda klik di C1. Di C1 Anda ketik begini. Misalnya langsung aja 2023 strip 09 strip 11 enter. Tetapi jadinya seperti ini. Sebentar, hati-hati. Hati-hati ya, jangan dulu. Nanti bahayanya terjebak. Karena kita bisa mengetik angka tanggal seperti yang barusan saya lakukan itu. Maka kita samarkan aja. Misalnya AA strip 2023 strip 09 strip 11 enter, begini aja. Anda buat ini aja supaya nggak kacau nanti. Karena yang kita pakai sebagai simulasi kebetulan dia bergaya tanggal. Sekarang lihat dulu di sini, saya kasih warna merah tebal. Terus di sini saya kasih warna hijau tebal. Dan yang ini saya kasih warna ungu. Anda nggak usah ikut ini karena saya pakai alat peraga.
Jadi yang ungu ini itu tanggal. Sedangkan yang ini hijau ini bulan. Dan yang merah ini adalah tahun. Anda lihat, saya klik di A5 misalnya. Di A5, Anda perhatikan terlebih dulu, saya insert function date. Oke. Nah, ianya saya tidak ngetik, tidak ngeklik, tapi saya butuh bantuan supaya di sini muncul 2023. Padahal yang kita pedomani adalah yang ada di sel C1 kan. Maka saya butuh bantuan rumus MIT di sini. Di kotak ianya date, saya butuh bantuan MIT. Nah, caranya gimana? Anda klik di area name box tadi ada panah kecil. Saya klik di sini, saya pilih MIT. Nah, teksnya ini. Teksnya ini startnya berarti A1, A lagi 2, strip itu 3, ya, angka 2 itu urutan keempat. Saya ketik 4. Number-nya, 6 karsnya 4 juga karena 2, 0, 2, 3, 4. Sehingga di sini muncul 2023. 2023 ini haknya date, maka saya berikan ke date. Kliknya di sini di sebelum kurung buka. Saya klik di sini, maka akhirnya di sini muncul 2023. Nanti saya ulang, tenang aja. Bulannya kan 09 ini. Maka man ini juga butuh bantuan lagi dengan butuh bantuan MIT lagi. Maka di sini tidak kita klik di sini atau tidak kita ketik. Karena pedomannya adalah C1 ini. Maka saya butuh anak panah kecil dari date, anak panah kecil dari area name box tadi ya. Klik di sini, saya juga butuh bantuan MIT. MIT-nya dari tag-nya tetap ini. Mulai urutannya start 6-nya adalah A itu 1, A2, straight itu 3, angka 2 itu 4, angka 0 itu 5, angka 2 itu 6, angka 3 7, strip ini 8, berarti angka 0 adalah berapa? 9. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 itu urutan ke-9, sebanyak 2 karena 0, 9. Jadi 2. Sehingga di sini muncul 09. Nah, 09 ini haknya date, maka kita berikan. Caranya tetap klik sebelum kurung buka. Di sini muncul 9, bukan 09, karena 0 di depan tadi dibuang. Dan yang terakhir, D, itu kita butuh rights, karena angka 11. Butuhnya sama, di area name box kita, ada panah kecil, kita pilih rights, karena dia di sebelah kanan dari ini sebanyak 2. Sebenarnya di sini sudah muncul 11. Kita berikan juga ke date karena ini miliknya date. Kliknya sebelum kurung buka di sini. Nah, ini 11 muncul. Sehingga muncul lengkaplah rumus date kita, yaitu here-nya ini dibantu mate. Man-nya 9 dibantu mate juga. 11 muncul tanggal dibantu rights. Baru kita oke, dia jadi seperti itu. Ya. Sebentar, ini saya akan ulang. Tapi Anda coba terlebih dulu ikuti. Nanti baru kita ulang lagi. Silakan. Yuk.